Bilang Bapak gerak Pak, mulai ini. Oh iya. Nah, mulai maki dulu. Tuh udah kebuka nih Pak. Yang dulu buka Ya. tadi. Hah? Saya buka dulu di. Iya. Nah, kasus pertama dulu. Kasus A atau kasus kok? Kasus kami. Ya, Oh iya. 2 menit sebelum setengah 12. Mana terbuka Mi? Iya. Saya mulai Pak Di. Iya. Direkam kah tidak? Bapak juga kamar kan? Enggak, siapa tahu kok mau simpan menunya. Ya. Saya tidak mulai Pak. Di sini kita mulai dari kasus pertama, yaitu Musiana sebagai coach dan Pak Sakaria sebagai coach. Baik, kita mulai. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Pagi Bu. Mohon maaf Pak, mengganggu waktunya. Apakah Bapak ada waktu luang untuk bisa kita berbincang-bincang? Oh iya Bu, ada. Silakan duduk Bu. Apa yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya butuh teman cerita nih Pak. Saya berharap dari percakapan kita kali ini, saya bisa menemukan solusi dari kendala yang saya alami di kelas Pak. Saya berharap setelah kita berbincang-bincang, saya bisa punya ide untuk menyelesaikan kendala yang ada di kelas saya. Oh begitu Bu. Jadi ceritanya ini ada masalah di kelas Ibu. Dan berharap dari hasil bincang-bincang kita ini, Ibu bisa punya ide atau solusi ya untuk mengatasi masalah tersebut. Begitu ya Bu? Ya, betul sekali Pak. Oh iya, baik Ibu. Sehubungan dengan kendala yang Ibu alami di kelas, mungkin Ibu bisa cerita-cerita seperti apa situasinya di kelas Ibu. Begini Pak, di kelas saya itu ada 32 murid. Ternyata ketika saya melihat, ternyata ada beberapa murid yang terlihat, apa ya Pak istilahnya kalau seperti itu, terlihat tidak bersemangat kelihatannya, atau tidak suka dengan apa yang saya ajarkan, khususnya dalam pelajaran matematika Pak. Tapi kalau dalam pelajaran yang lain, saya lihat murid ini biasa-biasa saja Pak. Maksudnya biasa-biasa saja, kayak bersemangat gitu mengikuti pelajarannya dengan baik. Kalau ada hal yang perlu dicatat, mereka mencatat. Kalau misalnya saya bertanya, mereka aktif mengangkat tangan, menjawab pertanyaan. Kalau ada praktik-praktik juga Pak, dia aktif dalam praktiknya. Tapi kalau dalam pelajaran matematika Pak, beberapa murid ini atau beberapa murid saya itu tidak seperti itu Pak, sangat jauh berbeda. Yang Ibu anggap jauh berbeda itu seperti apa Ibu? Begini Pak, misalnya saya itu mengajar matematika, diam saja Pak, saya bertanya tidak dijawab. Kemudian memberi tugasnya itu tidak selesai. Meskipun sebenarnya Pak tugas itu tidak ada jawabannya. Misalnya Pak, saya cuma minta anak-anak untuk mencatat rumus-rumus matematika. Ternyata tidak ada juga tulisannya Pak. Itu membuat saya sangat bingung sendiri. Awalnya sih
Saya pikir sendiri Pak, oh mungkin anak ini sedang mengantuk kah? Atau terlambat tidur? Atau mungkin dia ada masalah dari rumah sehingga pada hari itu dia tidak bersemangat. Ternyata saya pelajari uh, setelah beberapa pekan Pak, oh ternyata memang betul seperti itu Pak. Nikmat dia hanya berbeda tidak aktif. Tidak mau menulis ketika pelajaran matematika. Tapi kalau pelajaran yang lain, alhamdulillah Pak, bagus. Bagus di anaknya. Nah, itu yang bikin saya bingung Pak. Apakah anak ini tidak paham? Kalau saya bertanya, sudah paham nak? Anaknya juga diam. Kemudian saya jelaskan kembali. Karena saya menganggap mungkin anak ini belum mengerti. Jadi saya jelaskan kembali Pak. Saya bilang, ya anak-anak, nah, mungkin ada teman yang belum paham. Ibu guru jelaskan ulang ya nak. Nah, saya jelaskan kembali, begitu Pak. Ternyata ketika diberi tugas, ternyata tidak selesai juga Pak. Jadi saya juga agak-agak bingung karena anaknya ditanya juga tidak menjawab. Nah, ini ada beberapa orang Pak, ada 3 orang. Ada Ali, Lukman, dan Adi. Itu nama-namanya Pak. Saya juga ini terus terang agak bingung Pak. Oh begitu Bu ya. Saya juga terus terang prihatin dengan kendala atau yang tantangan Ibu alami di kelas. Sesuai dengan yang Ibu yakini, mengapa anak-anak harus aktif Bu dalam pembelajaran? Apa yang terjadi kalau misalnya murid Ibu tersebut itu dalam pembelajaran matematika tetap bersikap seperti itu, bersikap pasif? Menurut saya Pak, itu anak-anak kalau belajar Pak, supaya mereka juga tidak mengantuk, kemudian anak-anak itu harus aktif, supaya mereka betul-betul berproses, Pak, dalam pembelajaran. Kalau misalnya, ini ketika murid saya ini terus-menerus seperti itu dalam pelajaran matematika, tulisannya tidak ada, kemudian dia ditanya diam saja, saya mengkonfirmasi apakah dia sudah paham atau belum paham. Dianya juga diam. Tidak tahu Pak bagaimana tindak lanjutnya. Nah, dikhawatirkan nanti ini murid saya Pak, kalau terus terjadi berulang-ulang seperti ini Pak, dia ketinggalan pelajaran. Pencapaian pembelajaran yang harus dia capai tidak bisa dia capai Pak, sesuai dengan waktunya atau sesuai dengan waktu yang direncanakan. Jadi menjadi tidak sesuai dengan rencana Pak. Jadi saya sebagai guru juga terkendala karena anak-anak tidak mencapai rencana atau target yang saya tentukan. Anak-anak juga kasihan Pak, karena mereka tidak bisa memahami dan menangkap pelajaran dengan baik Pak. Jadi sebenarnya guru maupun murid-murid itu sendiri Pak, dan akan berdampak kerugian di, Pak, di kedua belah pihak itu akan berdampak kerugian. Jadi kesimpulannya Pak, menurut saya anak-anak memang harus aktif supaya betul-betul itu ilmunya dapat dipahami dan diserap dengan baik, baik itu secara kognitif, afektif maupun psikomotoriknya Pak. Jadi kedepannya hasil pembelajaran anak-anak ini khususnya dalam matematika ini yang terkendala tadi. Ini Pak, mereka itu betul-betul bisa menjadi problem solver atau dengan kata lain bisa menjadi pemecah masalah. Kalau misalnya ada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari, apalagi ini Pak, selalu matematika ini Pak selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Saya sangat merasa bahwa mereka harus paham ini matematika Pak. Kenapa? Karena sayang sekali kalau anak-anak kita ini merasa mereka tidak bisa belajar matematika dan memahaminya dengan baik. Seperti itu Pak. Oh, iya, betul itu Bu. Saya setuju dengan apa yang Ibu ungkapkan, bahwa anak-anak memang penting ya Bu untuk aktif dalam pembelajaran. Karena ini berkaitan juga dengan proses pembelajaran mereka secara kognitif, efektif maupun psikomotorik. Dan betul sekali Bu, saya sangat sependapat dengan bahwa
anak-anak itu memang penting untuk memahami matematika. Karena matematika itu selalu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Makanya diharapkan mereka akan menjadi problem super di masa depan. Nah, tadi saya dengar nih, Ibu tadi sudah berusaha untuk menanyai murid-murid Ibu yang terkendala tadi dengan bertanya, apakah mereka sudah paham apa belum? Kemudian mereka diam lalu ia menganggap diamnya itu mereka belum paham apa-apa. Cuman Ibu jelaskan kembali, apa benar sudah seperti itu tadi, Bu? Iya, betul, Pak. Saya kan sudah menanyai mereka. Misalnya, kemarin mereka sudah belajar perkalian bersusun, Pak. Kemudian saya bertanya, berapa tadi ini, Nak? 5 kali 4 berapa? Nah, dia jawab. Kalau misalnya 15 kali 4 berapa? Apa yang ditulis, apa yang disimpan? Mereka diam. Jadi, saya bilang, sebenarnya tadi sudah paham pelajarannya atau belum, Nak? Mereka juga diam, Pak. Jadi, saya anggap, oh, mungkin belum paham karena mereka jadi saya berpikir, Pak, saya harus menjelaskan kembali. Setelah saya jelaskan kembali, saya beri lagi tugas yang lebih mudah, yang soalnya lebih mudah. Ternyata tulisannya juga tidak ada, Pak. Ya, begitu ya, Bu. Ya, kemudian setelah itu apa yang Ibu lakukan setelahnya? Ya, itulah tadi, Pak. Makanya saya bilang tidak ada tindak lanjutnya. Karena saya juga bingung uh, itu mau diapa. Akhirnya setelah selesai pembelajaran matematika, anak-anak tidak ada tulisannya, Pak. Langsung lagi belajar pelajaran yang lain. Sementara temannya yang lain selesai semua tulisannya, Pak. Ya, baik, Bu. Apakah sejauh ini Ibu sudah mencarikan referensi? Kira-kira langkah apa atau tindakan langkah apa yang sebaiknya Ibu lakukan untuk mengatasi kendala beberapa siswa tersebut? Tadi ada 3 orang ya, Bu? Betul, Pak. Ada 3 orang. Nah, jadi itu sebenarnya, Pak, di awal-awal ini saya masih bingung, Pak. Tapi kan selama beberapa waktu terakhir ini saya belajar di pendidikan guru penggerak, Pak, bahwa ada itu yang namanya membuat keyakinan kelas, melakukan restitusi. Nah, di IKM sekarang itu, Pak, ada yang namanya asesmen. Ternyata itu di awal semester, Pak. Jadi sebaiknya kita bikin asesmen dulu untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Saya pikir, tapi belum saya kerjakan, Pak, karena saya juga kurang tahu apakah itu cocok atau tidak dilakukan untuk anak-anak dengan kendala seperti itu, Pak. Ya, kalau berdasarkan keyakinan Ibu, apakah yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan asesmen, terkait dengan keyakinan kelas dan restitusi, menurut Ibu cocok tidak untuk mengatasi kendala yang Ibu sampaikan? Kalau menurut keyakinan saya nih, Pak, ya meskipun belum 100% saya yakin, tapi kalau secara logika, Pak, bisa jadi ini mungkin cocok untuk dilakukan karena di awal-awal saya tidak melakukan asesmen. Bisa jadi mungkin ketika orang murid saya ini, Pak, mungkin mereka belum tahu dasar-dasar perkalian. Saya belum tahu apakah bahkan dasar-dasar penjumlahannya sudah bagus atau tidak. Jadi menurut saya, Pak, mungkin akan lebih bagus kalau saya lakukan asesmen dulu supaya saya tahu kemampuan dasarnya seperti apa. Kemudian supaya saya bisa memulai dari yang sesuai dengan kemampuan mereka dulu. Kemudian terkait dengan itu keyakinan kelas, Pak, seperti ini. Karena di kelas saya sudah ada keyakinan kelas, Pak, seperti kebersihan, kerapian, tetapi mungkin saya perlu memasukkan itu poin, Pak, kerajinan atau poin selalu bersemangat belajar supaya bisa supaya bisa juga nanti dijadikan bahan restitusi ini, Pak.
Kalau sudah jadikan bahan restitusi ini, anak-anak kalau mereka tidak aktif atau tidak semangat dalam belajar, karena keyakinan kelas saya ini coba kerapian, kebersihan, kenyamanan, saling menghormati. Belum ada itu Pak, bersemangat dalam belajar dan kerajinan. Mungkin cocoknya saya masukkan itu Pak, supaya nanti itu kalau tidak menulis lagi bisa nih itu direstitusi karena dia melanggar keyakinan kelas, kerajinan, dan selalu bersemangat dalam belajar. Gitu, Pak. Oh, baik Bu, baik. Nah, kalau menurut keyakinan yang Ibu tadi, Ibu merasa bahwa sepertinya keyakinan kelas restitusi dan asesmen ini cocok ya untuk mengatasi kendala atau tantangan dari ketiga murid Ibu. Kalau misalnya Ibu betul-betul merasa kalau ini sebenarnya solusi. Nah, apakah Ibu mau mencoba untuk mengimplementasikan atau merealisasikannya? Ya, itu yang anggap solusi Ibu. Iya Pak, nanti setelah kita bercakap-cakap ini, saya jadi terbuka pikiran saya Pak. Kenapa tidak dicoba saja dulu itu yang ketiga itu ya Pak, yang ketiga poin itu. Siapa tahu bisa berhasil Pak. Baik Bu, saya sangat mendukung Ibu dan semangat Ibu untuk mengatasi tantangan yang Ibu temukan di kelas. Kalau saya boleh tahu, kapan Ibu berencana untuk merealisasikan solusi Ibu ini? Kalau saya Pak, rencananya setelah pelajaran olahraga besok, saya akan mulai mengusulkan ini keyakinan kelasnya supaya ditambah poinnya terkait itu kerajinan supaya nanti menjadikan kerajinan itu menjadi salah satu alasan untuk melakukan restitusi kepada murid saya ini Pak. Seperti itu Pak. Oh ya, baik. Jadi Ibu berencana akan memulai melakukan rencana aksinya ya Bu? Besok setelah pembelajaran olahraga ya Bu? Iya betul sekali Pak. Besok saja lebih cepat karena apa namanya? Karena lebih cepat lebih baik Pak. Baik, kalau begitu terkait asesmennya kapan Ibu rencana untuk melaksanakannya? Kalau asesmennya Pak, saya rencananya nanti mungkin lebih bagus kalau pelajaran matematika. Nah, jadi nantinya saya kasih teman-temannya pretest, kemudian mereka saya kasih asesmen Pak, asesmen diagnostik. Nah, karena di asesmen diagnostik ini agar mereka tahu pemahaman awalnya seperti apa atau bagaimana gitu Pak. Baik Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu percakapan kita kali ini. Nah, ternyata Bu, Ibu bisa menemukan sendiri solusi dan kendala dan tantangan yang Ibu hadapi. Baik, saya menunggu ya Bu realisasinya, rencana-rencana Ibu tadi yang terkait dengan restitusi, keyakinan kelas dan asesmennya tadi. Iya Pak, saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Semoga apa yang saya usahakan mulai besok ini Pak berhasil dengan baik. Dan selanjutnya mungkin 2 pekan lagi, mungkin Bapak bisa meluangkan waktu untuk kita bincang-bincang lagi untuk membahas progres dari usaha yang sudah saya lakukan Pak. Boleh, boleh Bu. Nanti kita jadwalkan lagi 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan yang Ibu usahakan bisa berhasil dengan baik. Baik, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu, saya senang bisa membantu Ibu. Baik, 2 minggu lagi kita akan berbincang-bincang terkait kemajuannya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Oke, lanjut. Ya, jadi tidak usah saya sampaikan urutannya dari atas. Ya, Kita siap-siap saja. kita lagi sebagai kita lagi sebagai Iya, sudah siap ya? Belum? belum. Sebentar Pak.
Oke, kita lagi sebagai coach dan saya sebagai coach. Iya, baik, kita mulai dari hitungan 3, 2, Saya 1. dulu Pak Di, seperti tadi awalnya. Iya. Ya, Assalamualaikum Ibu Musiana, apa dulu Pak. kabar? Dulu Pak. Nah, Kan saya dulu mulai kan tadi kasus pertama untuk saya, kita kasus kedua Pak toh. Nah, ya, ya, saya dulu mengatakan kasus kedua. Kita kan ya, oke Pak. maksudnya? Jadi kita membahas lagi nih kasusnya Bapak. Iya. Bapak Sakaria sebagai coach dan Ibu Musiana sebagai coach. Ya, lanjut saja. Ini instruksi dari Bapak tadi kan, langsung saja tanpa danu jelas. Ya. Makanya saya langsung masuk saja karena sudah hampir 30 menit. Iya Pak. Ya. Makanya kita langsung saja tanpa embel-embel. Assalamualaikum Ibu Musiana, apa kabar? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah, kabar baik Pak. Bapak sendiri apa kabar? Alhamdulillah sedikit baik Bu. Maaf Ibu, saya mengganggu waktu Ibu Musiana. Apa Ibu ada waktu? Tentu saja Pak. Jadi ini ada hal apa ya Pak? Semoga saya bisa membantu Bapak. Iya Bu, saya ini ada sedikit permasalahan. Nah, yang ingin saya sampaikan, bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia mendengarkan, memberikan solusi baik kepada saya? Tentu saja boleh Pak. Kalau boleh tahu permasalahannya Bapak apa ya? Begini Bu, ada sedikit permasalahan di kelas saya terhadap murid-murid saya Bu. Oh, permasalahannya ini di dalam kelas Bapak. Jadi dengan murid-murid Bapak, begitu maksudnya Pak? Kalau boleh tahu permasalahannya seperti apa ya Pak? Begini Bu, dalam kelas saya itu ada murid saya yang jahil sekali. Ya. Dia itu suka mengganggu teman-temannya, suka bikin keributan, dan akhirnya menimbulkan perkelahian Bu. Oh, begitu ya Pak. Kalau menurut pengamatan Bapak, kira-kira penyebabnya apa ya Pak? Sehingga murid-murid Bapak itu bisa berkelahi. Saya coba perhatikan, sepertinya mereka butuh perhatian lebih. Dan sepertinya juga dalam diri mereka kurang kesadaran tentang nilai-nilai kebajikan. Oh, jadi menurut Bapak seperti itu ya. Penyebabnya ingin mencari perhatian ya Pak. Mungkin ada faktor lain mungkin Pak itu. Iya, itu tadi Bu. Dia butuh perhatian lebih. Kemudian kurangnya penanaman nilai-nilai kebaikan untuk lebih semangat menghadapi dan menghargai sesama temannya. Seberapa besar harapan Bapak terhadap murid-murid Bapak itu ke depannya? Harapan saya ya semoga murid-murid saya bisa saling menghargai, menghormati, hingga bisa tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondisif. Seperti itu, Bu. Baik, Pak. Kira-kira apa kekuatan yang Bapak miliki untuk mengatasi masalah tersebut, Pak? Mungkin saya akan melakukan pendekatan secara personal, karena mereka dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan, kemudian saya mungkin akan menjalani kolaborasi, komunikasi yang baik dengan para orang tua mereka, agar kami bisa sama-sama membimbing anak-anak tersebut supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Bu. Berarti berkomunikasi positif ya, Pak? Luar biasa sekali itu, Pak. Dan langkah yang Bapak ambil itu sudah bagus, ya, sudah sangat bagus, Pak. Menurut Bapak, langkah yang Bapak ambil itu apa yang bisa
Bapak lihat dari langkah-langkah tersebut? Ya, harapan saya itu mereka itu nantinya memiliki kesadaran intrinsif sehingga mereka tidak lagi bersikap jahil, tidak lagi mengganggu teman-temannya, berhenti membuat kegaduhan, bisa lebih menghargai lah dan menghormati sesama temannya, Ibu. Jadi kira-kira kapan Bapak melakukan pendekatan personal kepada murid Bapak itu? Yang jelasnya mungkin setiap ada kesempatan sih Bu, misalnya di sela-sela kegiatan belajar mengajar, untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan. Kemudian mungkin saya coba melakukan pendekatan personal di waktu jam-jam istirahat atau di waktu senggang lah Bu. Jadi Bapak akan melihat situasi ya untuk melakukannya. Jadi apa komitmen Bapak terhadap rencana penyelesaian dari masalah yang Bapak terapkan ini? Tentu saja saya akan coba melakukan secara terus-menerus dan konsisten ya Bu, sampai ada perubahan dalam diri mereka. Saya ini ke arah yang lebih baik. Baik Pak, jadi siapa saja yang akan Bapak libatkan dalam membantu jalannya apa namanya komitmen Bapak ini? Tentu saja saya berharap bantuannya yaitu orang tua murid, kemudian kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat, agar kami bisa bersama-sama membimbing anak-anak kami tersebut agar mereka Bu ini memiliki sikap saling menghargai dan nilai-nilai dengan nilai-nilai kebaikan Bu. Ya, berarti Bapak akan berkolaborasi ya Pak. Lalu bagaimana tindak lanjutnya yang akan Bapak lakukan ke depannya? Mungkin saya akan menanamkan nilai-nilai kebaikan ini kepada mereka. Saya kemudian menjalin kolaborasi yang baiklah dengan orang tua mereka, rekan guru, kepala sekolah, dan semua yang mendukung Bu untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif supaya kondusif sehingga menjadi lebih baik. Wah, itu adalah langkah yang sangat bagus sekali Pak. Lalu kira-kira berapa lama target waktu agar semua rencana tersebut terlaksana dengan baik sebagai suatu evaluasi Pak? Saya rasa dalam 1 pekan ini bisa Bu. Bagus sekali Pak. Saya rasa lebih cepat lebih baik Pak. Mungkin minggu depan kita bisa berdiskusi lanjut tentang hal ini ya Pak. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih sudah mau berdiskusi dengan saya. Saya jadi dapat pencerahan ini Bu. Sama-sama, sama-sama Pak. Semoga Bapak bisa melakukannya dengan baik ya Pak. Insya Allah Bu. Sekali lagi terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Finish. Jadi kita keluar, kita kembali ke room. Keluar nih Pak. Dulu sini. Musiana. Jadi keluar Muki. Oke keluar. Kita bercanda Jago, ya baru kita jago ki di acting. Hah? Jago ki acting di Musiana. Mana berlebihan. Jago ki acting. Ini rekaman aja loh Pak. Oke.